Mas, wajahmu sing keren. Iki yo kening Tony elek iku. Tony golek sing elek ngene iki lho. Wis ju. Elek piye to? Ayo. Yes, yo keren. Yo iki ketok ora wis iki. Gak ta. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi agenda pada malam hari ini kita adalah menggambar sesosok gaib yang berada di kemarin kita itu lokasinya di persawahan itu guys, ada pohon satu terus katanya itu ada portal gaib ya. Terus sosoknya itu ada satu, yaitu sesosok siluman kerbau. Terus yang pesugihan apa? Jin pesugihan itu. Lalu ada 2 kuntilanak. Jadi itu sebelumnya kami dari kru KRPN TV mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga setelah Ramadan yang kita jalani, puasa Ramadan yang kita jalani, semoga kita menjadi insan yang lebih baik. Minal aidin wal faidin. Dari kami mengucapkan minta maaf apabila ada kesalahan, baik yang kita sengaja maupun tidak. Walaupun kita tidak kontak dengan fisik, namun percakapan kami bila ada kesalahan kami mohon maaf. Oke, langsung saja kita ke konten. Jadi ini nanti saya masuk itu membahas kemarin agenda kita kemarin di tempat yang saya bilang tadi, dan ini tadi Mas Tony akan menyelesaikan gambaran makhluk gaib tersebut. Dan jangan lupa ikuti terus KRPN TV dan dukung kami dengan cara like, komen, share ke teman kalian, dan kalau belum subscribe silahkan subscribe. Nah, Mas. Hah? Gak nentang. Nah, gimana terus? Agenda kemarin masih ingat gak sih? Yang mana? Ya sing ning nggon iku, Mas. Sing ning iku to. Tempat iku. Enggak iku. Lupa ingat sih. Yo karo dieling ngene, Mas. Tumbal pesugihan. Itu kalau boleh sampai ingat lagi sosoknya itu seperti apa, Mas? Kalau tumbal itu sosoknya sih itu seperti genderuwo gitu. Orangnya. Itu berwujud genderuwo yang banyak bulu itu atau seperti orang cuma besar iya, seperti genderuwo gitu. Lalu berpakaiannya seperti apa, Mas? Ini gambar roh. Kan jelek, teman. Seperti apa? Kalau dari penglihatan saya dia tanpa baju. Oke, tanpa baju terus Dia membawa seperti apa sih ya? senjata gitu. Itu senjata. Bentuknya Seperti golok atau parang. sing kebo. Oh, iku sing kebo ya? Kayak kebune siluman Sing kebo. tombak. Tombak sebelah. Oh iya. Salah ya. Mohon maaf, ini tadi Masus lupa ingat gitu. Kan ada sosok siluman kerbau juga, sosok pesugihan itu, guys. Itu kan seperti bawa tombak gitu. Cuma matanya kan ada 3. Iya. Atau trisula gitu ya, Mas ya. Terus ketika mediumisasi itu kan sempat dikalahkan oleh Mas Tony dan Mas Sus ya. Lah itu yang direbut dari tangan Mas Tony itu apa, Mas? Ya itu. Apa? Tombaknya itu.
Mas Tony kayak ngambil ambil kalungnya nih, kalung. Mas Tani. Oh jadi itu kan untuk melumpuhkan jin pesugihan itu kan dia mempunyai senjata di tangannya, itu ada tombak trisula itu dan menggunakan kalung itu Iya, aja. kalung. Mungkin kan dari situ sumber Sumber kekuatannya. Akhirnya Mas Tony itu ngambil kalungnya, diambil, dan Mas tadi kan bilang kalau mengambil tombak trisulanya itu. Akhirnya sesosok itu akhirnya terkalahkan. Lalu gimana Mas itu perjanjiannya itu? Perjanjiannya kemarin Mas Tony itu loh yang tahu. Gak aneh, Perjanjiannya dia sing ben gak ganggu kopi. Ben buat cipok kan? Gak ganggu. iya. Terus gak buka nih kota lirik. Iya, setelah diambil kalung sama tombak itu kan dia disuruh membuka portal lagi kan. Dites itu. Nyatanya kan nggak mampu dia. Gak mampu. Berarti kan apa pusat dari energi dia atau kekuatan dia kan ada di dua pusaka itu. Ya. Lalu begitu diambil itu ada kesepakatan Iya. dengan kita itu kan tidak lagi membuka portal dan tidak ya. mengganggu orang yang ada di situ gitu ya. Iya. Dan tadi kita sempat survei ke sana itu sudah nggak ada ya sosok itu ya. Nggak ada. Terus kita menuju ke sosok yang siluman kerbau itu Mas. Lah itu gimana perawakannya? Kalau siluman kerbau itu perawakannya dia berbadan manusia, kepalanya kerbau. Cuman nggak mirip kerbau sih. Dia kayak seperti sapi. Oh malah kayak sapi ya. Kita sebelumnya itu juga pernah melihat sosok kepala manusia berkepala kerbau itu di gudang sana guys. Tembakau. Gudang tembakau yang terbengkalai itu. Iya. Sosoknya lebih keren di sana ya Mas. Keren di sana. Jadi lebih keren lah. Ketok umpama ketok wong luwih wibawa ngono Mas. Iya. Sempat untuk mediator itu sosok itu kan marah-marah mengingatkan kita kalau dimanapun kita berada itu harus sopan gitu. Itu. Terus sosok di situ yang kerbau tersebut itu mengganggu gak Mas kalau di sana itu? Kalau di situ dia yang mengganggu. Dia kan yang mengundang semua teman-temannya untuk masuk ke situ, masuk ke portal situ. Kui kok ratune nih Mas ya? Enggak, kalau ratu sih bukan itu. Dia cuma pemimpin. Bibinke sing aku sing pemimpin iku ya tadi. Apa ada sosok setak itu? Itu lagi. Oh, jadi sesosok berkepala kerbau itu sebagai pemimpin ya di sana. Iya. Untuk mengganggu lingkungan di sana gitu Mas ya. Iya. Malah konon katanya kan tempat itu memang sangat angker guys, dan ketika kita mediatoran itu kita masukkan ke mediator itu bilang kalau nggak ada yang berani lewat situ malam hari. Iya. Dan terbukti memang ketika kita ke sana itu udah berapa kali guys kita ke sana itu nggak ada satupun yang lewat di situ. Nyatanya kita membuat video itu tepat di tengah jalan. Itu nggak ada yang berani lewat situ, padahal itu penghubung antar desa itu. Lalu kalau kerbau itu ada pusakanya Mas? Iya. Dia itu tadi bawa parang. Oh iya, saya tadi sempat keliru itu tadi. Di mana Mas Apanya? parangnya itu? Di bawah tangan atau Di belakang. di belakang badan gitu? Oh, koyok momen kesatria pedang aja kayak. Iya. Seperti itu. Lalu tadi kata Mas Tony itu sempat juga mau gambar sosok dua kuntilanak itu. Lah, kuntilanak itu yang satu di atas. Di atas mana? Di Pohon. atas pohon ya. Oke. Yang itu kemarin kan ketawa-ketawa itu. Kalau yang satunya itu jauh sih. Nggak di situ sih. Oh enggak
seputaran pohon itu ya Mas ya. Jadi sosok satu itu yang sempat ya, sosok itu kan memang tertawa-tertawa gitu di atas pohon. Kok ngenyek ngono kita. Lah yang satunya itu jauh guys, jadi tidak di seputar situ, cuma itu masih sekawasan itu ya Mas ya? Masih satu kawasan dengan gerombolan makhluk-makhluk tersebut itu. Terus apa lagi ya? Iya. Selain itu yang sudah lama di situ pun juga ada. Apa Mas? Itu sosoknya orang tua. Hmm? Sosoknya orang tua yang udah lama di situ, lama di pohon itu. Pertama yang masuk situ kan orang tua itu, terus baru dimasukin sama si itu apa kerbau itu. Situ buka kotak udah Dan banyak sosok situ. sosok orang tua itu mengganggu nggak Mas di situ? Kalau yang sosok orang tua itu enggak. Itu sempat kita mediator nggak Mas? Sempat kan? Aku ya lali. Sekarang lebu kita ya. Tapi lali aku. Terukah hidungnya itu. Sempat kita mediatoran itu ada sesosok orang tua itu yang katanya ya pertama kali berada di tempat tersebut, dan sosok tersebut memang nggak ganggu guys. Yang ganggu malah yang datang belakangan itu. Saya nganu sih buka portal ya. Anu Iya sing tunggal ya. enggak. Tunggal. Ya nek sing kuwi kan yang buka. Heeh. Gitu. Nah sing kebu kuwi ki sing ndang. Ndang kanca-kancane kon rono. Sing terakhir ganggu maksudmu? Ya, Wis sing apa? ya sing kuwi. Wujud apa? Wis kuwi kok wis macem-macem. Yang kono ono kae ngono. Dulu. Nah. Ya ndruwo ya kunti. Kuwi nganu jadi jajaran paling depan terdepan gitu nek ganggu gitu. Dan jenenge pemimpin kan gak ganggu. Iya. Ono ngongkon tok. Iya ngongkon. Sing ganggu ya anak-anak buah kuwi. Konon katanya dengan kita mediatoran itu sosok tersebut tuh bilang, kan kita tanya kalau bagaimana cara mengganggu manusia di situ, tanda tanya gitu, itu katanya sampai mewujudkan diri Mas ya. Sampai wujudkan diri. Coba bayangkan itu ya penghubung desa, cuma kan memang itu bulak gitu guys, persawahan. Iya. Lumayan jauh dari pemukiman, dari perumahan, Dan Lah, di situ deket sama makam. Ya coba kalian lewat wujudnya, wujudnya kunti. Kaget sampean itu. Bu arep balik ya do omah, arep bablas ya do. Repot. Nek sampai kok ngono iki. Kan biasanya kan yo ganggu kan kadang ganggu setir kayak itu digok nih kan bisa kadang macet. macet motore iso. Wis sampai wujud guys. Jadi nek sampai wujud bingung sampean. Tapi ora kabeh wong sing diiku. Tapi kita punya garis bawah kalau tidak semua yang diganggu oleh sosok tersebut. Nyatanya kita juga di mediasi itu Mas Tony itu bertanya, kemarin kan kita survei, kok nggak ada perwujudan seperti itu gitu. Nah itu diterangkan oleh beliaunya kalau tidak semua diganggu. Konon yang tidak diganggu itu yang mempunyai iman kepada Tuhan, kepada Allah, yang mempunyai tingkatan iman yang memang ya mempunyai iman gitu guys. Kalau imannya ecek-ecek ya mungkin jadi ganggu. Kemungkinan. Karena iman itu kalau didefinisikan itu sangat luas ya. Iman itu gak hanya kita bilang saya percaya kalau tidak ada Tuhan selain Allah. Lah kalau cuma percakapan kan mungkin belum bisa masuk kategori iman. Karena iman kan memang lebih dari hanya ucapan. Harus ditanamkan di dalam hati lah. Kita yakin betul dalam batin kita kalau memang tiada Tuhan selain Allah. Itu
jeru ngono guys. Nek ora akar rumpute ngomong ngono. Intine memang harus ditanam di hati. Itu. Gimana Mas Tony sudah Gung. Suwi. suwi? Biar lah. Tambah sedikit menel aku. Apa? Oh iya. Tadi sebenarnya kita nggak syuting di tempat yang padang ini. Ini lucu ini. Spiritual setingkat kita itu kok gule-gule padang ini kayak iki. Iya, ini tadi ada masalah guys. Kita Ada gangguan lah. ada gangguan. Jadi kita itu memilih untuk menggambar itu tadi ke gubuk yang ada di pemakaman, di makam. Itu gubuknya itu langsung edak karo Panduso guys. Jadi dia sandingan karo Panduso. Lah saubengannya dhewe yang kita lingkari itu adalah makam. Makam semua. Lah ketika kita set kamera, saya yang set kamera itu ada problem. Kok lighting yang kita bisa bawa kemanapun, ke tempat segelap apapun itu padang atau terang, di sana itu gelap guys. Tadi kan akhirnya saya mintai bantu untuk set kamera dan lighting, dan Mas Tony yang ada di depan kamera itu gelap guys. Wajah Mas Tony itu gak kelihatan, gelap gitu. Terus Mas Sus melihat ketika apa lightingnya didekatkan mukanya Mas Tony itu ngeblur guys, tapi cahaya itu gak masuk, tetap gelap, malah ngeblur ya gitu. Jadi dan yang aneh juga cuma wajah Mas Tony mas yang ngeblur kabeh. Jadi sampai yang apa sing kita duduk iki lho, iku malah genah ngeblure. Yo apa to posisi cangkruan ini itu ngeblur. Jadi enggak hanya Mas Tony aja yang ngeblur, tapi semua yang disorot kamera itu ngeblur. Lah semakin lama wajah Mas Tony gak ketok, malah ngeblur. Jadi ngeblur soalnya nemen. Lah terus ketika Mas Tony mencoba melihat atau merasakan itu, konon katanya ada yang tidak suka kehadiran kita. Itu maksudnya kayak gak itu diganggu bergawan. Ini memang sebelumnya memang tidak ada orang yang pernah datang ke situ malam hari. Terus ngapain kita datang ke sana gitu loh. Gitu. Jadi ketika Mas Tony itu interaksi itu katanya dari sosok yang mengganggu itu tidak pernah ada yang berani datang malam hari di tempat itu. Nah, kenapa kok kita berani, terus untuk apa gitu guys? Terus sosoknya itu seperti apa? Maksudnya tahu? Kalau dibilang ular enggak sih sosoknya itu. Kalau seperti Mas Tony dibilang Mas Tony tadi seperti belut warnanya. Kalau warnanya sih kurang paham saya. Cuman kalau menurut saya dia menyalakan api. Ireng rumahnya cuma auranya semua. Auranya geni gitu ya. Jadi wujudnya itu seperti belut. Jadi siluman belut gitu aja. Terus memancarkan aura merah seperti api gitu guys. Gede kan? Iya. Besar. Kalau sepenglihatan saya tadi sempat dia mewujudkan manusia, rambutnya panjang, lanang ya, laki ya, galak, arep wujud tau, jadi arep berubah jadi wong di sini. Lah posisinya di mana itu ketika datang itu? lingkar terus. Lagi ngubit gitu ya. Terus kemungkinan kalau itu berada di, maksudnya di putarannya Mas Tony ya? Ya. Semuanya itu yang di kardu. Oke. Akhirnya kan ngeblur gitu Mas. Biasanya kan sosok tersebut, sosok goib itu kalau ada kan ngeblur gitu ya. Ngeblur dewe. Jadi sosok tersebut itu melingkari tempat yang kita
duduk itu guys. Iya. Insya Allah kedepannya kita akan datangi tempat tersebut dan mungkin nanti ada mediumisasinya. Kita tunggu aja, mungkin setelah lebaran gitu guys. Gampang nih. Oh, sopo medit? Kan Yakin? Yo. Berkareget. Halah wis padha ae. ini dulu Neng angkel. kan mana kan ora kaget toh. Aman ada mau lewat ya. Cuman anggar iso kontrol gak masalah. Iya ya. Lalu sosok belut itu seperti apa mas di situ? Porojone kok. Hah? Jadi cek rojone aja nih. Rojo yang tengah apa? 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 Wis mbah. Apa kan maksudnya? Roh? Berkas saya apa? Oh iya. Iku terus Konten apa? Oke, jadi sosok belut itu ternyata tidak terus paling tinggi di sana guys. Ternyata masih ada pemimpinnya itu di sana. Sosok belut itu bisa ganggu kita. Ya, kita rajanya seperti apa gitu ya. Pokoknya di subscribe ketika kita upload video itu selalu mengikuti dan langsung dilihat dan disukai. Kita ada subscriber dari Jakarta mas. Mbak siapa? oh iya. Pak Pak. Iya mbak aku yo. Wih mbak omongnya apa salah kode? Karo aku. Cek-cek nek ngono. WA sampean. Ya kae muga aku upload iku teng nang Facebook kuwi. Heeh. Heeh, mesti dhek kan ngerti. Oh. Itu pokoknya subscribe, intinya kita selalu membuat konten-konten terbaru minimal seminggu 2 kali guys. Dan real. Real, tidak ada rekayasa, sampai video itu gak diedit. Saking real ya. Sabar lah, bro. Yo, semua itu kan ada ya, fase pokoknya kayak tundangan itu loh mas. Ya tingkatannya lah. Ada tingkatannya. Mungkin kalau memang kita krunya baru 3, mungkin ketika kita sudah sukses nanti ada tim editornya sendiri ya loh. Iya. ID karek gitu ini. Kemarin ada yang nawarin. Ah, Iya, editor sok teman saya. kon bayar. Hah? Kon bayar. Ya enggak mesti kalau sudah jadi. Banyak karek nompo dadine to. Ya Kayak enggak di sini apa-apa. kosong. Kan bayarannya juga kode. Kan Video sampai rekosone ya. Demen apa pas bayaran? Oh, Bayaran. jadi konten kita itu tidak seenak yang kalian bayangkan guys. Mungkin kalau youtuber game atau youtuber apa toh panganan, terus mungkin youtuber review apalah pokoknya sing itu beda guys. Kita mau gambar di tempat yang tadi loh, ada gangguan sampai kamera itu tidak bisa buat rekam, di blur. Terus kemarin itu juga banyak video itu hilang. Itu Iya. udah banyak 5 lah paling banyak. Banyak. Lebih dari 5 video guys hilang. Jadi kita sia-sia bikin video kan. Kita itu target kalau bikin video kan 20 menit. 20 menit. Bayangkan 5 aja itu kan 5 lebih 5 kali 20 sudah 100 menit 100 menit. sia-sia Hampir 2 jam. gitu. Weh mas. Oh bentar lagi guys. Bentar lagi Bentar lagi gambarnya sudah mau jadi loh. gambarnya sudah jadi. Kayak cah TK ya guys ya. Iya. Kayak cah TK kan gambar. Iya apa? Wis kan. Iya apa namanya? Kreativitas. Nah bentar lagi guys, kalian tunggu. Kadang kan enak dulu mau di skip pas gambaran tok. Di macam kata Barang. pokoknya guys. Yang penting kan Oh, iya. Oh lalu mungkin
dengan kegabutan kalian guys. Tulis di kolom komentar mungkin cerita-cerita horor gitu biar kita ada gambaran untuk konten-konten terbaru, atau kalian mempunyai pengalaman horor gimana gitu. Nanti kita reaction gitu, gue mlebu YouTube gitu. Gue pokoknya pengalaman apa serem sing mistis lah, nyata, pengalaman mistis yang nyata. Nanti sing kita real lah. sing real kita datangi atau kita COD aja. Nah ini nanti saya reaction itu gimana gitu, atau mungkin ada masalah dengan sesuatu yang goib, ada gangguan goib gitu. Insya Allah kita bisa bantu dengan kemampuan kita gitu guys. Untuk minta kontak, nah tulis di kolom komentar, nanti saya kasih nomor tugas. Mas. Nah, silahkan Mas Tony tunjukkan gambarannya. Di sini gambar sampai nih. Oh iya, ini kok bukan di open. Gak gelem ngono. Saya bantuin nanti guys, saya kan juga merawat ini guys. Jelek. Maaf guys ya, maaf guys. Yang namanya gambaran itu gimana ya, kalau kalian gambar gunung kan bagus seperti itu, ada pohon. Lah kalian gambar cuma wajik terus ada birune, lah ini kan elek. Nah intinya itu mirip-mirip seperti ini guys. Nah, timbang sampean melihat atau belajar mata goib langsung asli. Nah ini tadi sesosok yang kita bicarakan, yaitu makhluk yang digunakan untuk pesugihan. Konon tumbalnya adalah darah bayi. Ini kalung dan senjata Trisula, tombak Trisula yang diambil oleh Mas Tony dan Mas Sus. Lalu ini adalah sosok manusia yang berkepala kerbau. Nah itu kata Mas Tony dan Mas Sus itu tidak seperti kerbau malah guys, seperti sapi malahan gitu. Kita lanjutkan. Nah ini sesosok kuntilanak yang tertawa guys ketika kita di situ. Ini sosoknya berada di atas pohon. Lalu ini sesosok kuntilanak yang tempatnya itu lebih jauh, maksudnya tidak di seputaran pohon itu, di seberang. Itu ada di tengah sawah gitu ya? Iya. Di tengah sawah. Terus ini kok ada kayak apa jenis awan gitu Mas? Itu mungkin entah di sana tuh namanya apa. Setelah saya kontemplasi, memang yang terlihat hanya separuh badan saja, setengah badan. Ke bawahnya itu seperti asap merah. Seperti di Aladin gitu Mas ya? Iya, tapi bukan Aladin. Ini bukan Aladin. Real. Kamu bohong. Anjay. Itu guys. Gimana menurut kalian? Apakah konten saat ini itu menarik, menggambar-gambar sosok tersebut? Kalau menarik silahkan like dan komen, mungkin ada masukan terbaru. Itu aja. Ada tambahan Mas? Gitu aja. Mungkin ada salah kata atau apapun dari kami, mohon maaf. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faidin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faidin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan betul.